Kerap kali kita sering menemukan gejala-gejala fenomena dan peristiwa seperti itu, baik itu berseliweran di platform sosmed, seperti halnya grup WhatsApp, potongan video TikTok, maupun realitas, sehingga berujung pada perdebatan post-truth. Selamat datang di Albert Parmus. Beberapa orang sering suka mendiskreditkan atau melabeli orang tanpa melihat suatu permasalahan secara utuh. Seperti halnya orang pintar dagang dibilang kapitalis, orang baca buku filsafat dibilang ateis, orang baca buku kiri dibilang komunis, bahkan orang yang taat beribadah dibilang mabuk agama. Sampai kapan stereotip itu berhenti? Sampai kapan pelabelan tanpa dasar, analisis dan metodologis itu terus berlanjut? Sebenarnya mereka paham gak sih terhadap konteks yang dibilang terkait isu tersebut? Ibaratkan orang tersebut seperti halnya melihat masalah langsung menarik kesimpulan tanpa ada pendekatan ilmiah, ilmu mantik secara dasar, padahal hal itu belum lagi membuat premis terlebih dahulu. Kok bisa langsung menyimpulkan? Pertanyaannya adalah, kenapa isu agama itu selalu seksi? Padahal, secara konstitusional, Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Mabuk agama adalah sikap seseorang yang mengamalkan ajaran agama secara berlebihan, sehingga mengabaikan ilmu dan akal sehat. Pernyataan mabuk agama juga bisa bermakna bahwa orang semakin dalam belajar agama akan semakin sesat dan ngawur seperti orang yang mabuk. Pernyataan ini batil karena semakin belajar agama dan semakin rajin menuntut ilmu agama akan bertambah ilmu dan iman. Pernyataan ini juga dibentuk mencampur adukan antara hak dan batil, sebagaimana tokoh besar Kiai Haji Mustofa Bisri atau sering disapa dengan Gus Mus sering menyampaikan bahwa semangat beragama harus diimbangi dengan pemahaman beragama. Tentunya, ajaran Islam menekankan pentingnya toleransi dalam menyikapi perbedaan agama. Sikap ini diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya agar tidak mengolok-olok agama lain. Agama adalah candu merupakan kutipan Marx yang sering disalahartikan. Kutipan ini berasal dari karya Marx yang berjudul A Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Right. Persepsi populer dalam pemahaman populer metafora agama sebagai candu dikaitkan dengan instrumentalisasi agama oleh kaum penguasa untuk membungkam kaum proletar. Kritik itu terhadap kutipan Roland Barthes berpendapat bahwa penggambaran agama sebagai candu oleh Marx banyak disalahartikan. Pemaknaan agama adalah candu juga tidak bisa dikesampingkan sebagai bahan pembicaraan dan analisis. Sampai sekarang masih saja ada yang menghubungkannya dengan ateisme dan penghubungan sepihak yang minim atas analisis tersebut, bahkan merembet sampai keseluruhan teori yang diperkenalkan Marx atau tokoh-tokoh sosialis lain, bahkan sampai yang sifatnya mendasar seperti filsafat materialisme dialektis. Topik yang kali ini aku bahas topik yang dianggap kontroversial sekaligus paling banyak disalahpahami, yakni pernyataan Karl Marx bahwa agama adalah candu masyarakat. Thy religion is the opium of the poorest. Awalnya tercantum pada pembukaan tulisan Marx, A Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Right, yang ditulis oleh Marx pada tahun 1843 dan terbit tahun 1844 di Paris dalam jurnal yang dieditori oleh Marx dan Moses. Pernyataan tersebut kemudian melalui beberapa proses penerjemahan dalam beberapa bahasa, dengan salah satunya yang paling sering dikenal oleh kebanyakan orang adalah dalam bahasa Inggris, yakni Religion is the opium of the people, atau dalam bahasa Indonesia kurang lebih makna juga sedikit berubah menjadi agama adalah candu masyarakat. Yang menarik menurut hemat saya, seorang Marx bersama dengan teman-temannya, bahkan seorang Gramsci yang memfokuskan analisisnya terhadap hegemoni budaya dan sosial, tidak pernah meramalkan bahwa thy religion is thus opium the poorest atau segalanya terjemahannya sebagai senjata propaganda paling mematikan.
di sebuah rejim pemerintahan di sebuah negara di Timur Asia yang umurnya masih muda jika dibandingkan dengan Prancis, Jerman, dan Uni Soviet, namun sempat mencetak sejarah sebagai negara dengan basis partai komunis terbesar di dunia, yakni di Indonesia. Hal ini sering terjadi dalam proses penyebaran informasi. Ini adalah penghilangan bagian sebelum kalimat tersebut yang menjadikannya konteks dan pemaknaannya bergeser. Sesuai dengan terjemahan bahasa Inggris, pernyataan penuh dari kalimat yang ditulis oleh Mark tersebut. Kehampaan eksistensial tak hanya dialami orang yang jauh dari agama saja. Orang yang rajin melakukan ritual agama, namun tak dibarengi membangun kesadaran personal atas apa-apa yang banyak dilakukannya, bisa berujung pada hampa juga. Agama adalah keluh kesah dari masyarakat yang tertindas, hati dari dunia yang tidak berhati, dan jiwa dari keadaan tidak berjiwa. Agama adalah opium masyarakat. Mungkin beberapa pembaca bisa menyadari bagaimana pengaruh dari proses terjemah, editing, dan lain-lain dalam usaha publikasi yang ternyata jelas mengubah konteks pemaknaan suatu pemikiran. Namun, analisis ini tidak akan berhenti dalam penjelasan tekstual saja, karena pemaknaan dari "Thy religion is das opium des Volkes" khususnya di Indonesia telah masuk pada ranah ideologis sehingga analisis lebih lanjut masih diperlukan. Disitulah hal yang kurang tepat untuk mengatakan bahwa Mark adalah seorang pemikir yang anti agama, karena ia telah banyak menulis topik tentang agama di awal karirnya sebagai penulis dan jurnalis. Walaupun secara pribadi ia tidak memiliki komitmen dengan satu agama apapun, ketertarikannya untuk memasukkan gagasan tentang agama diawali dengan ketertarikannya pada kritik agama yang disampaikan oleh Bruno Bauer dan terutama oleh Ludwig Andreas von Perbach atau lebih dikenal sebagai Ludwig Perbach secara radikal. Pada saat itulah Mark menemukan adanya hubungan kotor antara gereja dengan pemegang kekuasaan yang terjadi di ranah agama dan politik Eropa pada abad 19. Mark sadar dan geram dengan realitas bahwa kaum elit penguasa itu menggunakan agama untuk memobilisasi rakyat untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri. Argumen Mark bersama kawannya Friedrich Engels yang paling berpengaruh adalah bahwa agama harus dijelaskan dalam konteks kondisi sosial dan ekonomi, tidak melulu teologis dan terkotakkan pada dikotomi pahala dosa dan surga neraka. Dalam tulisan ini akan dibahas dua gagasan yang paling fenomenal dari sekian diskursus penting dari analisis Mark tentang agama, yakni agama dan Tuhan sebagai produk kehidupan masyarakat dan agama merupakan ilusi masyarakat untuk memaknai agama sebagai candu. Tentunya perlu diketahui bahwa diskusi tentang agama dan teks-teks teologis dalam hal ini Kristiani bukanlah sesuatu yang tidak menarik bagi masyarakat Eropa, terutama di kalangan pemikir dari filsuf semasa hidup Mark. Malah tiap-tiap negara hampir memiliki tokoh-tokoh dengan jalur analisis terhadap agama yang unik dan berbeda dari negara yang lain. Dan karya-karya teologi seperti Injil lah yang menjadi pemantik dari diskusi beberapa pertanyaan sosial dan ekonomi yang fundamental seperti demokrasi, hak individual, kebebasan media, dan lain-lain. Pada titik inilah Mark berkecimpung dalam lapangan filosofis dan politik. Mark jelas-jelas adalah seorang pemikir dan teoris yang memegang filosofi materialisme dibandingkan idealisme. Menurutnya, dalam buku yang sama, bahwa masyarakatlah yang membentuk agama. Man is the world of man. State society, the state and this society produce religion, which is an inverted consciousness of the world because they are an inverted world. Mencerminkan konsep materialisme yang dianutnya, gagasan bahwa agama dan Tuhan merupakan proyeksi dari manusia merupakan sebuah terobosan yang luar biasa, karena berhasil mendobrak kepercayaan umum masyarakat tentang sosok ketuhanan. Poin utama dari analisis Mark tentang asal-muasal agama adalah seperti adanya suprastruktur ideologis masyarakat yang lain. Agama merupakan sebuah produk dari realitas material. Pemikiran tersebut merupakan perpanjangan dari konsep inversi perbahian yang ditunjukkan pada salah satu karya analisis teologi paling berpengaruh pada saat itu, The Essence of Christianity. Gagasan awal Perbach adalah
bahwa analisis yang dilakukan selama ini terhadap agama berawal dari titik yang salah, yakni di tengah. Tuhan bukanlah makhluk yang eksis sebelum kita dan menentukan eksistensi manusia, pre-existing being. Namun keberadaan manusialah yang menentukan eksistensi Tuhan. Mark berpihak pada gagasan tersebut dan menyatakan dengan tegas bahwa titik itulah kritik agama sudah berakhir, dengan berpendapat bahwa kritik agama yang merupakan premis dari semua kritik diawali oleh Luther dan diakhiri oleh Feuerbach. Yang menarik, namun seringkali dilewatkan adalah bagaimana sebenarnya Mark menghargai eksistensi agama dalam kehidupan manusia sebagai sesuatu yang besar. It religion is the fantastic realization of the human essence. The human essence has not acquired any true reality. Di saat yang sama, kekuatan agama yang besar tersebut menurut Mark bisa membentuk ilusi akan kebahagiaan di dalam pikiran manusia dan menjadi semacam opium bagi orang-orang yang sakit, sebab bisa meredakan penyakit dan kesengsaraan. Inilah yang dikritik Mark, yakni ilusi kebahagiaan yang bisa melemahkan semangat perlawanan kaum tertindas terhadap kelas di atasnya yang bersifat opresif dan menjadikan masyarakat sebagai orang yang tidak berjiwa dan tidak berperasaan. Bagi sebagian orang yang menganut agama, gagasan bahwa mereka akan bertemu lagi dengan orang-orang tercinta yang sudah meninggal terlebih dahulu di sebuah tempat yang jauh lebih baik dari dunia, surga, membantu mereka untuk berhadapan dengan ketidakadilan dan kekecewaan yang mereka alami di kehidupan sehari-hari. Kemudian, seperti yang sudah disebutkan di awal tadi, bahwa tidak seperti para filsuf dan kritikus agama lain yang memilih jalur teologis, Mark melakukan analisis terhadap agama dengan mengaitkannya pada aspek sosial dan ekonomi. Jalur analisis yang dipilihnya tersebut melahirkan suatu penekanan pada hubungan antara alienasi dan agama. Dalam tulisannya di awal tahun 1840-an, ia menjelaskan panjang lebar alienasi manusia karena kekuasaan kapitalisme. Kita teralienasi saat perkembangan kapasitas manusia digagalkan oleh opresi dan pemilik modal dan pemesinan. Alienasi merupakan suatu fitur permanen yang akan selalu ada dalam masyarakat yang terbagi atas kelas-kelas. Dalam hal ini, menurut Mark, agama merupakan refleksi dari alienasi manusia dalam masyarakat yang setiap harinya merasa tertekan dengan kekuatan kapitalisme. Dalam kata lain, agama akan menjadi sebuah penenang atau pereda rasa sakit yang digunakan oleh orang-orang yang tertindas secara sosial dan ekonomi dalam masyarakat yang terbagi atas kelas-kelas. Setelah memahami dasar pemikiran Mark yang mendasari kritiknya terhadap agama, perlu bagi saya untuk menekankan sekali lagi bahwa Mark bukanlah seorang pemikir yang anti terhadap agama. Jika ia adalah seorang anti agama, maka tidak akan lahir analisis-analisis sosial politik yang secara esensial sebenarnya bercikal bakal dari representasi kehidupan yang ada, karya-karya teologis. Dalam kata lain, secara ontologis apa yang dilakukan terhadap Die Religion is das Opium des Volkes oleh beberapa pihak adalah sebuah interpretasi tidak utuh, tidak komprehensif yang dibumbui dengan kepentingan kekuasaan kapitalisme. Dalam hal ini, saya pun tidak menyangkal pentingnya kemampuan serta pemahaman bahasa serta ketelitian dalam menganalisis memaknai suatu diskursus. Sebagai kesimpulannya, Mark memiliki alasan kuat yang untuk menyatakan bahwa Tuhan dan agama terbentuk karena adanya suatu masyarakat kelas dan mereka membantu individu bertahan hidup di bawah tekanan. Tentunya sebagai seorang materialis yang peka terhadap lingkungan masyarakat sekitar, ia menyadari bahwa agama terkadang digunakan sebagai alat penggerak dan pendompeng kekuasaan oleh kaum kapitalis dan pada saat yang sama dijadikan sebagai ilusi untuk membuat mereka yang tertindas terus patuh dan tidak berdaya terinjak-injak oleh kekuasaan yang begitu feodal. Jika kita mampu menelaah secara lebih dalam pada diskursus yang disampaikan Mark, kita akan menyadari bahwa ia sebenarnya berupaya menyadarkan umat beragama agar tetap menjadi bijaksana atas apa yang dipercayainya, bukan menyebarkan paham ateisme seperti yang digembor-gemborkan melalui propaganda rejim Orde Baru. Terakhir, bayangkan jika pemaknaan dan penjelasan yang disampaikan selama ini dilakukan secara utuh dan secara kontekstual serta holistik dan bersih dari kepentingan, maka
Mark tidak perlu menjadi musuh kaum agamis setelah menjadi lawan dari masyarakat kapitalis yang terus-menerus menjadikannya bahan ceramah. Pembenaran atas diri sendiri